Kalau di Tawangmangu itu hampir kayak warga Selo. Kalau jam segini itu udah pada bangun. Ada ngabsenin hasil ladangnya itu ke pasar. Nah, kita ambil yang arah Tawangmangu. Kalau lurus itu ketemunya ke Jumantono. Semakin naik itu semakin dingin banget ini. Sampai tak kurangi kecepatannya teman-teman. Andes banget deh. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Kumis Rimba Channel. Pada perjumpaan virtual kali ini saya akan jalan-jalan ke Tawangmangu teman-teman. Jadi situasinya seperti apa teman-teman bisa simak video hingga akhir. Nah ini sebelum berangkat, ini nanti start dari Klaten di SPBU Pakis teman-teman. Ini kita isi full tank dulu, soalnya nanti di sana itu SPBU nya nggak 24 jam. Jadi supaya nanti kalau jalan-jalan di Tawangmangu atau mau menuruni Sarangan itu nggak kehabisan bensin teman-teman. Nah ini nanti bawa kuda bus ini 175. Ini jalan malam ini bersama teman saya satu orang. Tadi banyak teman yang mau ikut jalan-jalan ke Tawangmangu, cuman tadi teman-teman itu dadakan nggak bisa. Baik teman-teman, setelah isi di SPBU ini tadi kita isi full, soalnya nanti perjalanan di kawasan Solo Raya, tepatnya di Tawangmangu. Itu kalau tengah malam itu SPBU-nya pada tutup teman-teman. Jadi pada kesempatan malam hari ini, ceritanya ini tadi teman saya itu gabut cari info ke saya, ngajak ngopi, dan saya itu juga gabut, besoknya itu libur. Tengah malam itu biasanya saya nggak bisa tidur, biasanya itu cuma kalau di rumah itu yang ngedit atau biarpun tengah malam itu biasanya kalau saya itu ya utak-utak lah, nyarwis apalah, nyarwis motor atau apa. Nah pada kesempatan malam ini rencananya itu emang naik ke Tawangmangu. Nanti kita jalan tipis-tipis. Tadi start dari rumah itu sekitar pukul 12:30 pagi teman-teman. Ya nanti aja semoga sampai di kawasan sana itu enggak kabut atau hujan teman-teman. Nah situasi lalu lintas pada pagi hari ini, dini hari ini di Jalan Raya Jogja Solo arah ke Kartosuro Surakarta ini sepi teman-teman. Nggak tahu ada kenapa, biasanya malam minggu itu banyak anak muda, anak-anak CP, erekan atau anak ereking itu ya tengsliwer lah di Jalan Raya Jogja Solo. Mungkin ini karena udah terlalu pagi, karena cuacanya ini juga udah hampir 1 bulan ini awalnya dingin banget. Malah di depan itu BCK itu kalau di jalan raya ketika saya pulang kerja itu malah jadi patwal motor saya itu. Nah ini nanti kalau pas naik Tawangmangu itu rencananya itu kita mau rest di Sate Kelinci teman-teman, yaitu nantinya kalau masih buka. Soalnya ini jam-jam gila ini, jam 1:30 pagi. Nah ini kita sampai di daerah mana ini? Ini sampai di daerah Blanggu teman-teman. Blanggu perbatasan antara Klaten dengan Solo Raya, yaitu di Patung Tugu Wayang. Nah ini kita jalan sama teman saya satu orang cowok. Nah ini nanti kita rest di daerah Solo, kemungkinan kita rest cari kebutuhan logistik, kita cari minum, roti buat besok pagi lah. Rencana nanti kalau di daerah Tawangmangu itu kita mau cari perbukitan yang bisa kita trekking teman-teman. Ya semoga saja nanti mood, biasanya kalau udah perjalanan kayak gini mood di jalan, nanti sampai sana itu ada-ada aja mesti, ada-ada ajanya itu mesti dapat view bagus atau dapat momen bagus. Akhirnya itu tujuan utamanya kita terlupakan. Nah ini sampai di lampu merah Patung Sapi. Ini kalau orang nyebut sini mana ya? Sawit ya.
Oke, hijau, lanjut. Nah, pada perjalanan ini tuh ceritanya juga hunting juga teman-teman. Jadi hunting di kawasan Karanganyar, tepatnya di daerah Tawangmangu. Jadi teman-teman kampung itu sebenarnya pengen jalan-jalan, cuman belum ada agenda yang pas atau jadwal yang pas. Soalnya teman-teman itu yang teman kampung itu kerjaannya ada yang officer, ada yang kerjaan shifting, sehingga itu kalau pengen main itu saya yang ditunjuk buat hari, padahal saya juga cari harinya itu juga susah. Nah, tengah malam ini jalannya itu sepi banget. Ini dari tadi rata-rata pengendara motornya ya pengendara motor luar kotanan ini. Biasanya kalau malam minggu tuh banyak anak-anak motor pada jalan-jalan malam. Atau ini ada tontonan ya teman-teman. Biasanya kalau beberapa weekend terakhir ini banyak pentas seni, sehingga anak-anak muda itu berkeliaran di jalan raya itu pada motoran itu jarang, sepi. Tapi nggak tahu juga yang ini karena udah mau jam 1 teman-teman, jadinya itu ya jalan itu sepi wajar. Soalnya kalau di jalan mulai keluar dari Belanggu sampai di daerah mana itu Kopassus teman-teman, jadi itu dadahnya panjang. Kalau saya itu main di kawasan Karanganyar, Tawangmangu itu nggak ada bosan-bosannya teman-teman, soalnya view pemandangannya itu bagus. Nah, yang paling saya suka itu di daerah Solo Raya, itu tepatnya di Selo sama di Karanganyar teman-teman. Kalau di Selo itu lebih ke view-nya itu bisa terlihat dua gunung, Merapi dan Merbabu, dan perbukitan-perbukitan. Tapi kalau di daerah Karanganyar bisa menikmati nuansa yaitu di Kemuning teman-teman. Jadi ketika teman-teman berwisata di Kemuning, terus teman-teman ingin berwisata sejarah atau candi, teman-teman bisa. Daerah itu juga ada satu candi, namanya candi yang terkenal itu Candi Cetha teman-teman. Namun candi-candi kecil di sana juga ada, seperti Candi Suko dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kalau yang di Tawangmangu itu yang lagi viral di bukitnya itu Bukit Mungkrang teman-teman. Jadi rata-rata itu pada kesana itu kalau pas malam minggu kayak gini. Nantinya kalau kita udah sampai di Cemoro Kandang, kita lihat dulu waktunya. Kalau ngepas ya kita mampir-mampir, kalau enggak ya kita cari best view aja. Soalnya kalau pas udara malam kayak gini, kalau bisa, kalau saya tip dari saya, berkendara itu jangan sampai istirahat terlalu lama. Soalnya kalau tengah malam itu musuhnya dingin sama ngantuk. Biasanya kalau ngantuk ketemu dingin, ngeres, yang ngerokok pasti awalnya langsung ngantuk. Kalau yang nggak ngerokok dapat minuman atau minuman panas pasti juga ngantuk. Nah, ini di jalan depan Kopassus ini jalannya sekarang jelek banget teman-teman. Sekarang itu jalannya gelombang-gelombang. Dulu itu mulus loh di sini. Soalnya juga agak lama sih saya nggak lewat sini. Terakhir itu pas saya ke Cengklek sama Solo Safari. Cuma kemarin itu pas kebetulan macet, jalannya macet, jadi nggak begitu ngamatin. Kalau pas jalan sepi kayak gini kita terabas, jalan kencang kan kerasa. Isinya itu cuma truk-truk mobil luar kota, soalnya ya tengah malam kayak gini. Sepi jalanannya. Ini rasanya itu udah mulai lapar, atau kuliner dulu ini, Pan? Tanya teman saya ini, siapa tahu teman saya juga lapar. Durung? Ya. Berarti nanti sarapan agak atas saya ya. Nah
teman saya itu ternyata belum lapar. Saya itu sebenarnya hanya lapar dikit teman, cuman kebiasaan kalau tengah malam itu harus keisi perutnya. Waduh jalannya itu. Nah ini nggak jauh dari sini, nanti udah sampai di Tugu Kartosuro teman-teman. Jadi nanti Tugu Kartosuro ini kita mau ambil arah nanti lewat yang depan Taman Balik Kampang aja nanti. Yang ketemunya di Terminal Tirtonadi nanti. Oh, sepi, ngeblong aja ya. Jangan ditiru ya teman-teman adegan ini, ngeblong lampu merah. Ini pas sepi karena juga buru-buru. Ya nggak buru-buru sih, cuma mager aja. Ini di Tugu Kartosuro ini kita belok kanan. Nanti rencana rutenya itu dari Tugu Kartosuro ini kita melewati Pasar Kartosuro, nantinya kita belok di sebelum flyover baru itu, belok kiri. Nantinya ketemu di Terminal Tirtonadi, lewati depan UNS. Nah, nantinya sudah tinggal naik flyover Palur aja teman-teman. Ya dari sini kalau ke sampai flyover Palur itu 15 menit 20 menitan teman-teman. Untungnya ini pas malam ini nggak hujan. Kadang meskipun musim kemarau, tengah malam itu kalau agak ke timur itu pasti gerimis. Sepi longgar aja jalan nih, enak banget ini. Ini kalau pas kebetulan ada acara mendesak yang harus cepet sampai, biasanya saya itu naiknya patas teman-teman. Ini cuma jalan 50 60 nyantai aja ini. Soalnya juga ngepasin kalau buru-buru dari Klaten sampai Tawangmangu itu bisa tak tempuh 2,5 jam teman-teman. Nah, misal tadi tak tempuh patas dari jam, anggap aja jam 1, 2, 3, setengah 3 sampai sana. Nah, setengah 3 sampai sana itu nggak dapet warung buat ngeres atau tempat istirahat ya, kancilan di sana. Tapi untungnya nanti kita mau cari tempat istirahat dulu di Indomaret tepatnya. Nanti kita beli logistik di sana dulu teman-teman. Dan di jalan ini nggak ada tanda-tanda kayak anak muda yang main ini. Ini sampai di daerah Pabelan ini teman-teman. Dingin itu rasanya jadi batuk-batuk, padahal udah pakai masker double ini, masker sama slayer. Ini masuk kota itu serasa yang punya jalan teman-teman. Jadi biasanya kalau di sini itu puncaknya padat merayap ini. Jadi tengah malam sepi kayak gini enak banget. Nanti tak jauh dari sini ini belok kiri ya teman-teman. Ya ini saya ambil akses yang paling mudah saja. Soalnya nanti kalau masuk dalam kota itu saya nggak sukanya itu rewah ya jalannya. Mending lewat pinggir agak jauh dikit, tapi jalannya itu agak sepi. Nah kalau tengah kota gini kuliner masih banyak ini, tapi ini masih belum lapar banget ya. Nanti ya kemungkinan kita ngeresnya itu deket Cemoro Kandang lah, atau di deket Taman Pancasila aja nanti. Ini motornya itu serasa kayak gimana ya, agak berat sih. Soalnya lama nggak tak panasi teman-teman. Ini tadi tak panasi bentar tak bawa gas ini. Nah ini belok kiri. Kalau lurus itu naik flyover yang baru. Kalau lewat sini tuh enak,
ya enak bagi saya maksudnya. Kalau teman-temannya ada variasinya juga, suka lewat mana? Kalau saya sih lebih suka lewat sini. Ademnya makin kerasa ini. Jalan setengah jam aja dinginnya aja habis pokoknya. Dinginnya makin kerasa. Nggak ada yang nyalip nih, sepi banget. Ini lampu merah pas di pom perempatan itu ya teman-teman. Daerahnya mana toh aku nggak hafal Solo. Padahal dulu itu di Solo hampir 5 tahunan itu. Ya sewaktu sekolah dulu. Itu kalau kanan ini bisa tembus ke Manan. Tapi kita lurus aja. Lurus nanti ada lampu merah itu kita ambil lurus. Harusnya tadi itu rame-rame lebih seru. Masalahnya itu juga ini pergi dadaan. Pergi kalau nggak dadaan itu nggak seru katanya orang-orang. Pergi kalau ke planning malah banyak yang reschedule. Nah kalau kiri tadi itu penunjuk kiri ini teman-teman, itu jalur ke tol Solo Ngawi arahnya sih. Nah ini pada bulan-bulan ini di Solo itu banyak banget acara-acara bagus. Itu bentar lagi itu di daerah depan sini. Nah nanti saya tunjukkan di Taman Balai Kambang. Oh bukan Taman Balai Kambang sih teman, mohon maaf. Untuk acaranya itu dipindah jadi acara besar, Festival Payung Nusantara itu acaranya gede. Biasanya jam segini lewat itu masih banyak bis-bis, mobil-mobil. Nah ini sepi ini. Jam menunjukkan pukul jam 1 lebih 18 teman-teman. Jam 1 lebih 18. Nanti ini dibuat santai lagi aja supaya sampai Tawangmangu itu gak kedinginan. Sebenarnya di depan ini ada kuliner enak ini, nasi liwet dekat Tirtonadi. Cuma ini mau ngeresnya agak atas lagi. Ya udah lain kali aja. Soalnya teman saya itu pengennya itu sate kelinci, kalau enggak makan pop mie di kawasan yang dingin. Semakin dingin itu rasanya serak sama batuk-batuk. Depan sini udah terminal Tirtonadi teman-teman. Nah ini sebelah kanan ini. Nah dekat Tugu Keris itu juga ada kuliner kesukaan saya. Itu di situ ada lesen. Itu ya rasanya Yahut itu. Mampir dulu ya man. Oh enggak, ya masih belum mau teman-teman. Ternyata teman saya itu kakak pengen menikmati kulinernya itu di atas. Maksudnya di kawasan dekat Cemoro Kandang sana. Lanjut. Nah teman-teman, tak jauh dari sini itu juga ada wisata religi yang baru viral teman-teman. Sebenarnya bukan wisata sih, itu tempat ibadah. Jadi ada masjid baru, namanya apa
apa ya nama persisnya, Masjid Ceh apa gitu kok teman-teman, nggak jauh dari sini, nanti kelewatan. Pokoknya setelah lewati jembatan yang agak menurun itu, nah setelah itu nanti atau nanti tak mampir aja, kita lihat nanti lampunya nyala apa enggak. Kalau nyala kita mampir. Nah yang saya maksud jembatan itu ini, jadi menurun ini, malah teman-teman itu terlihat masjid barunya itu lampunya nggak nyala ya teman-teman. Ini nantinya lanjut aja, soalnya juga nggak nyala tuh, nggak nyala. Saya kira itu nyala sampai pagi, mungkin itu jam 10 malam atau jam 12 sudah dimatikan, soalnya udah mau jam 2 ya, jadi ya wajar saja dimatikan. Banyak bis-bis wisatawan ini ternyata. Dan kemungkinan ini jadi paket terusan wisata religi. Sepertinya seperti warga yang wisata religi seperti ziarah-ziarah itu biasanya paket ziarah itu kalau habis dari Kudus ke Jatinom ke makam Sunan Pandangaran Bayat dan daerah Trucuk Nah tak jauh dari sini nanti udah sampai di depan kampus UNS Solo teman-teman. Jadi nanti di lampu merah ini kita ambil kanan ya teman-teman. Oke, kita ambil kanan yang sini. Kalau lurus sebenarnya bisa, tapi nanti lewat belakang. Nah kita cari akses yang mudah aja. Nantinya itu ketemu di depan UNS, nanti kita lanjut naik flyover Palur. Nantinya tinggal nunggu terus. Nah ini nanti kita rencananya rest di setelah Taman Pancasila saja. Nanti kita cari tempat rest, minimarket atau swalayan. Nanti kita beli logistik dulu. Nah logistik yang akan kita cari nanti paling makanan yang instan, roti, air mineral, kopi. Nah itu nanti supaya besok pagi itu semisal ada spot-spot yang ingin kita kunjungi, nah termasuk spot sunrise, kita itu bisa sarapan semisal nanti pedang-pedangnya itu belum buka. Gimana Pan? Ojo, jangan terabas. Teman saya itu malah ngajak ini ngeblong di perempatan sini itu rawan juga. Tapi kalau bis-bis Jawa Timuran itu ngeblong di perempatan rame kayak gini biasanya tetap berani-berani aja. Ini meskipun tengah malam sepi itu juga rawan blind spot ini. Oke Jo, kita lanjut. Buset, depan itu cumi-cumi darat ini sepertinya. Lampu hijau yang makebul solarnya. Kalau lewat sini pas tengah malam itu ternyata enak banget ya teman-teman. Jadi itu nuansanya sepi tapi juga di bawah pohon rindang. Kalau siang itu ya di sini tuh padat biasanya. Waduh, Alfamartnya tutup. Mau mampir itu. Udah lurus dulu. Nanti kita cari yang sana aja. Area sini tuh kuliner ternyata dikit-dikit banget ini tengah malam. Beda sama Jogja. Jogja kalau tengah malam itu dini hari pun masih banyak. Nah ini lampu merah. Ini UNS teman-teman, lampu merah UNS. Kosong. Kita terabas saja. Tengah malam itu sepi banget ya. Dari tadi itu jalannya pelan-pelan, nggak berani kencang. Nah buat teman-teman yang ingin buatkan video di daerah mana, teman-teman bisa komen di kolom komentar channel Kumis Rimba ya teman-teman. Nanti kalau Kumis Rimba ada waktu,
nanti bisa kunjungi ke tempat yang teman-teman request kan. Oh ternyata sini itu sudah jadi. Beberapa bulan yang lalu itu lewat sini itu padat merayap, baru perbaikan jalan ini. Udah aman nih, lancar. Jembatan Bengawan Solo ini makin adem ini, Jan. Lupa nggak bawa sarung tangan soalnya. Biasanya kalau perjalanan jauh itu bawa sarung tangan. Masalahnya ini tadi dadaan, jadinya ya kalau dadaan ini kadang ada barang yang ketinggalan, ada yang sesuatu yang kurang. Biasanya itu properti berkendara itu udah saya siapkan, setelah pakai saya taruh di tas atau diselipkan di motor. Tapi pas kebetulan kemarin itu habis saya cuci akhirnya lupa. Nah di depan ini nanti udah sampai di flyover Palur teman-teman. Nanti flyover Palur kita tinggal naik lurus, nanti udah sampai di Karanganyar. Jadi Karanganyar itu kotanya itu nggak gede-gede banget, tapi juga nggak kecil-kecil banget teman. Kotanya itu asik. Kalau saya itu tinggal di Karanganyar pasti saya explore semua. Nah buat teman-teman yang bertanya-tanya, abangnya ini orang mana, masnya ini orang mana, saya itu asli Klaten teman-teman. Jadi Kumis Rimba Channel itu channelnya tiang Klaten teman-teman. Woi, serasa yang punya flyover ini. Saya sendiri nih yang arah ke timur. Waduh, ternyata awal rekam tadi lupa, tasnya itu tak taruh depan temen, tak kasih di backrack. Mohon maaf ya teman-teman jika ada pemandangan tasnya ini, soalnya tadi lupa nggak tak lepas. Ini masalahnya ini boncengan teman saya, dan bawa tas daybag itu 30 literan 2, jadi penuh ini, makanya tas lempangnya saya taruh depan. Nah buat teman-teman yang bertanya-tanya dan ragu untuk perjalanan jauh, biasanya perjalanan jauh itu bawa apa aja. Kalau saya itu yang penting, kalau tas itu yang pertama P3K teman-teman. Kedua, kita tinggal schedulekan dulu kita mau perginya yang rute mana saja. Semisal rute jauh, trip yang lebih dari 4 jam, biasanya itu saya bawa sleeping bag teman-teman, sama karpet yang mini bisa dilipat masukkan di tas. Ketika nanti perjalanan tengah malam kita ngantuk berat, kita adanya tempat rest itu di area yang kita ngantuk itu ada ruko-ruko atau SPBU. Ketika tempatnya itu agak dingin di lantai, kita bisa pakai alas yang tersebut teman-teman. Nah lalu jangan sampai teman-teman itu perjalanan jauh lupa nggak bawa logistik. Contoh logistik penting itu teman-teman perlu air mineral. Kedua, ketika perjalanan malam saya itu biasanya bawa termos kecil teman-teman. Ketika tengah malam itu dingin, saya ngeres sejenak, saya nikmati air panas itu. Nah lalu meskipun kadang itu motor saya nggak trouble, jadi motor saya itu motor tua, meskipun berkendara jauh saya tetap bawa kunci. Meskipun dari mekanik saya itu udah disetting jarang trouble di separuh jalan atau tengah jalan, saya tetap bawa kunci. Soalnya nuansanya berkendara di jalan raya itu ketika ada saudara kita, teman kita yang trouble di jalan, kita tolong itu rasanya kayak ada cerita sendiri itu teman-teman. Ya bisa bilang gini karena saya dulu pernah ngalamin trouble, tapi tiba-tiba ada orang lewat itu putar balik dan ditolong. Padahal saya itu meskipun trouble itu pengennya saya gimana pun solusinya saya atasi sendiri, tapi dipaksa tolong sama masnya nggak mau lanjut perjalanan, tetap nolong kita. Ya udah, itu yang jadi pedoman hidup di jalan raya teman-teman. Nah teman-teman, ini sampai di perempatan pos polisi Karanganyar teman-teman. Cari kuliner apakah ada ini nanti. Waduh, Alfamartnya tutup ini. Rencananya cari di daerah sini.
depan lagi aja, coba kita cek. Nah ini sampai di Taman Pancasila teman-teman. Weh, ini buka tak? Buka pan? Wah, kita ngeres di sini dulu, putar balik aja. Gelandangan ya. Tak kira tutup. Nah depan tadi sana Alfamart juga tutup. Kita nanti beli-beli logistik sama istirahat rokokan bentar teman-teman. Ketolong ini pas masih buka ini Alfamartnya. Ngeres sejenak ini. Oke teman-teman, setelah kita cukup rest dan beli logistik ini, kita lanjut perjalanan. Nah kita mau ambil jalan Cidatan yang ketemunya nanti melewati jalan Mati sih teman-teman. Jadi setelah Alfamart tadi maju dikit ada persimpangan. Jadi persimpangan itu jika ambil yang kiri itu tembusnya nanti melewati pasar mana? Pasar Karangpandan kalau nggak salah teman. Tapi kita ambil lurus yang masuk perkampungan ini. Nah dari jalan tembus tadi nantinya itu akan melewati jalan, pokoknya lewati tengah sawah kayak gini terus. Buat teman-teman yang berkendara pemula melewati jalan Mati tengah malam, pastikan teman-teman motornya kondisi fit. Kedua, pastikan lampunya terang. Ketiga, teman-teman harus yakin, soalnya kadang orang berkendara itu jarang melewati jalanan yang sepi atau jalan dada. Itu kadang ragu kalau mau kencang, takut jatuh karena belum tahu medan jalannya. Kalau pelan-pelan takut kadang ya, kadang-kadang ya ada yang mikir ada begal gitu. Tapi kalau saya nggak mikir kayak gitu. Ini masih jam-jamnya orang tidur teman-teman. Suhunya itu baru saya cek ini masih 14 derajat. Nah kalau teman-teman lewat daerah persawahan kayak gini, teman-teman itu balik lagi ya yang topik tadi. Teman-teman nggak usah takut. Kalau saya pribadi, kalau ketika berkendara di jalan sepi kayak gini, saya itu sering berkendara sendiri di jalan sepi dada, baik dalam kota, luar pulau dulu juga pernah, tapi dulu waktu belum menikah itu sering berpergian jauh. Nah saya itu kuncinya yang penting yakin. Kalau pertama itu nggak yakin, ya udah ragu, itu nanti pasti ada halangan, apalah motor atau apa atau sambutan. Ada di sini makin dingin teman-teman. Nah ini tadi berhenti bentar, soalnya jaketnya itu kebuka, posisi di lengannya itu anginnya masuk semua rasanya. Tadi tak rapeti. Ini lanjut jalan aja pelan-pelan. Semakin dingin kalau kita rest nanti takutnya kalau tidur ini juga ngantuk ini teman-teman. Ngantuk tapi jam-jam tanggung ya. Kalau di sini udah ada pemukiman tapi nggak berdekatan banget. Jam segini ya masih sepi. Mungkin nanti di daerah Pasar Tawangmangu itu udah banyak warga-warga yang absenkan hasil ladangnya. Kalau udah sampai sini itu enaknya itu udah ada mulai pemukiman teman-teman. Jadi ya lebih tenang daripada melewati jalan yang sepi tadi. Jam-jam mau pagi tuh, mau subuh ini. Nah ini lampu merah ini kita ambil kanan nanti. Kanan jalur Mati sih. Nah setelah kanan ini kita ambil kiri. Jika lurus ke Jumapolo, kiri itu ke langsung jalur Tawangmangu teman-teman. Nah setelah ini nanti akan melewati Dadah lagi atau jalanan yang sepi. Sampai sini itu jalanannya semakin mengecil.
Tak pelan-pelan aja soalnya lebih dingin daripada tadi ini. Sepi, nggak ada yang lewat ini. Tadi yang nyalip itu kayak jam orang ke pasar pakai bronjong Rarano. Ini juga truk-truk sayur pada mau kirim sayur ke pasar itu. Saya biasanya kalau jalan sendiri itu satu telinga saya kasih headset sambil dengerin musik, menikmati perjalanan. Yang penting nggak hujan nih teman-teman. Kalau hujan itu udah repot. Kalau hujan jalan sendiri, nah kadang itu kalau hujan terus itu jarak pandang lampu itu hanya 2 meter 3 meter. Gak enaknya itu. Ini untungnya nggak ketemu kabut. Semisal ketemu kabut ini wah, lampu saya ini nggak bisa diandelin. Kemarin tuh saya pasang lampu kuning, cuman ini beberapa bulan yang lalu saya ganti putih karena jarang buat nanjak ke daerah pegunungan. Biasanya saya gonta-ganti terus. Ketika mau perjalanan jauh, misal kayak kemarin ke Bromo, itu saya pasang yang lampu kuning. Kuning itu nembus kabut yang ngatasi banget. Pas ke Bromo itu, wah barengannya banyak ya, motor-motor touring itu pada pakai bilet, pakai satunya bilet apa ya namanya, pokoknya yang model LED tapi ada lensanya itu teman-teman. Saya pakainya tetap lampu kuning. Wah itu lebih terang daripada lampu putih. Kalau putih ketemu kabut ya udah yang disorot kabutnya, nggak bisa menembus kabut. Wah, sampai sini tuh nanjaknya kerasa banget ya, meskipun tipis nanjaknya kerasa. Kerasa banget ini nanjaknya meskipun tipis-tipis. Ya pantas saja ini semakin dingin ternyata itu kabutnya udah turun pagi-pagi. Kabut turun pagi-pagi itu mah bikin ketar-ketir ya, takutnya nanti pagi itu nggak dapat spot view yang bagus. Tapi sini sudah antisipasi juga, semisal perjalanan kita nggak dapat spot view bagus, nanti kita alihkan nanti wisata yang cocoknya itu ada kabutnya itu di mana. Biasanya kita kalau perjalanan dapat view yang kurang maksimal ada kabutnya, kita carinya yang pepohonan model kayak pinus itu, terus jalanan atau perbukitan itu bagus kalau ada suasananya kabut-kabut dikit. Pinggir jalan tulisannya bakso ini teman-teman. Kalau tengah malam buka ini wah ngatasi banget ini. Kalau nyantai malah serasa nggak sampai yang lewat jalur sini. Jalur mati sih terkenal panjang teman-teman. Masalahnya kelihatan panjang karena jarang ada orang lewat sini. Biasanya alternatif ini yang lewat itu para warga sini yang buat akses ke Karanganyar kota, baik dari ladang ke kirim ke pasar gitu juga. Dan teman-teman tak jauh dari sini ini udah mendekati di bawahnya pasar Tawangmangu teman-teman. Nanti tinggal jalan bergelak-gelak, wah kabutnya kerasa tebal ini. Duh, hanyep banget ini. Nanti di pasar Tawangmangu itu kalau ada yang masih jualan, siapa tahu ada yang jualan sarung tangan ini. Nggak betah banget ya kalau dingin kayak gini.
Ya untungnya ini ketolong pakai jaket gunung. Ini belum saya cek ini berapa derajat, nanti aja pas bener-bener udah berhenti, soalnya ini sambil jalan teman-teman. Ini saya udah ngerasa dingin banget ini, takutnya kalau tak cek sambil jalan ternyata masih suhu normal, saya malah malu sama teman-teman. Dari tadi sambat bilang kedinginan. Wah, tanjakannya berat banget ini. Ini tanjakan yang mau sampai ke persimpangan ini. Kerasa banget. Gigi 2 ya. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di persimpangan jalan yang saya maksud. Nah, ini jalan utamanya jika teman-teman pengen tembus ke Karanganyar, tepatnya di daerah Ngarsoyoso. Nah, ini pasar Tawangmangunya. Pelan-pelan aja ini. Biasanya kalau di daerah sini ini banyak apa ya istilahnya, marketing hotel teman-teman. Jadi di pinggir jalan itu pada melambaikan tangan suruh berhenti atau ngawe-ngawe lah. Saya itu sering kalau kesini padahal yang tak boncengin cowok, diawe-awe dikira boncengin cewek. Dulu pas kesini sama istri saya juga siang-siang udah diawe-awe ayo-ayo. Dulu itu kalau pas lewat itu udah tawarin 50.000 ada, 70.000 ada, villa-villa. Nah, kalau di kawasan sini ini ada sate kelinci yang khasnya Karanganyar, tetapi juga jual sate kambing dan sate ayam teman. Kanan jalan di sebelah sini ya pokoknya. Setelah pasar ini kan pasar Tawangmangunya. Kok nggak seperti yang saya kira ya? Saya kira tadi pasarnya itu jam segini ramai banget. Ini ya ada pedagang yang baru datang, cuman menurut saya itu kurang ramai. Saya depan sini ya teman-teman. Nah ini loh teman-teman, sebelah kanan ini satenya Yahoo teman-teman. Pokoknya full kelinci asli itu. Sebelah kiri ini juga ada yang bangunannya tingkat. Ini udah jam-jam pada sholat subuh ini, mau azan subuh. Ini tinggal naik dikit aja, kita jalan pelan-pelan, nanti udah ketemu di persimpangan Tawangmangu jalur baru sama jalur lama. Semoga saja nanti di persimpangan itu masih ada yang jualan. Biasanya di situ itu banyak yang jualan sih. Saya adem nih. Kerasa apaan adem nih? Teman saya bilang mending di rumah gitu katanya, mungkin kedinginan itu. Semakin naik itu hotel-hotel juga banyak, hotel kelas bintang 3 kalau di daerah sini. Kalau price listnya berapa saya belum bisa info teman-teman. Besok lain kali kalau Kumis Rimba ada waktu, saya buatkan review di kawasan hotel sini teman-teman. Semoga nanti Kumis Rimba kedepannya ada waktu supaya bisa review-review tempat staycation di daerah Tawangmangu dan Karanganyar sekitarnya teman-teman. Nah, kalau di sebelah kanan sini ada sate landak teman-teman. Sebenarnya di sini itu terkenalnya sate kelinci, cuman ada pedagang yang stok sate landak, sate ayam, sate kambing. Sebelah kanan sini ya pokoknya. Ini kalau jam segini udah nggak ada marketing hotel yang nawar-nawarin penginapan ini. Soalnya jam-jam bukan jam check-in nih. Nah, sebelah kanan sini teman-teman. Ini pokoknya Yahoo rasanya.
Saya bilang kuliner di sini yang saya rekomendasikan enak ya bener enak teman-teman. Soalnya saya selain suka touringan motoran, saya juga suka kuliner. Tapi kuliner yang saya suka itu kuliner yang istilahnya kuliner kota-kota. Jadi semisal saya berkendara kemana, ke Madiun ya saya beli pecel Madiun. Ketika saya mainnya ke Klaten, kawasan Mata Air ya sana terkenalnya pecel krokot gitu. Oh ternyata masih ada hotel ini. Ini kayaknya pol-polan terakhirnya ini di sini. Terus sudah depan itu pertigaan teman-teman. Nah di pertigaan itu jika teman-teman itu pengen camping ground di tempat area camping, itu ada tempat camping enak teman-teman. Itu namanya di Sekipan. Jadi di Sekipan itu hutan pinus, namun ada area camping groundnya, enak banget di sana. Saya juga pernah ke sana itu 2 kali. Pokoknya suasananya itu syahdu. Nah kalau untuk di kawasan Kemuning, saya itu belum buatkan video. Lain kali kalau ada waktu saya buatkan video juga di kawasan Kemuning. Mohon maaf, maksudnya di Sekipan. Mana ya ini? Pelan-pelan ya, adem banget ya. Teman saya itu kayaknya setelah kelaparan, udah buru-buru minta agak cepet ngegasnya. Ini nggak pakai sarung tangan, kedinginan banget ya masalahnya. Nggak pakai sarung tangan udah megang kopling sama rem, handlenya udah dingin-dingin ini. Tipis-tipis, yang penting santai aja. Nah depan ini udah deket sama penunjuk arahnya ini. Maksudnya penunjuk arah yang jalur lama sama jalur baru. Rencananya tadi itu kalau gas kencang kita sampai di Tawangmangu itu sekitar jam 2 pagi. Rencananya kita ngeres di Cemoro Sewu. Cuma tadi pas berangkat kita komunikasi sama orang Lawu, ternyata Cemoro Sewu itu full. Di base campnya itu full pada yang ngeres, pendaki istirahat juga, sama banyak yang wah kabutnya kerasa banget ini. Kalau sampai depan itu nggak jualan ya kita nggak tertolong. Kita cuma minum air panas yang di termostas ini paling. Oh udah depan ini ya teman-teman, udah kelihatan. Soalnya saya lupa ingat kalau malam kayak gini ya kecampur ya bang ngantuk. Nah oke ternyata ini masih buka. Tertolong ini pan. Kita yang penting ngeres dulu lah. Kita beli-beli teh. Masalahnya di Tremos cuma air panas biasa. Kita istirahat rest di sini sejenak sambil nanti nunggu azan sholat subuh teman-teman. Ini teman-teman akhirnya kita putuskan untuk rest dulu ini. Ini tepat jam 4 lebih dikit. Ini dapat tempat buat ngeres di warung. Ketolong sama air panas teh ini teman-teman. Ini malam minggu tadi ya lumayan banyak motor-motor yang turun. Nanti itu kita mau naik lewat jalur baru teman-teman. Jadi jalur baru nanti ambil yang arah kanan di sana. Nanti kita istirahat lagi di Cemoro Kandang. Nah teman-teman setelah rest kita lanjut di persimpangan tadi kita ambil yang kanan. Nanti tak jauh dari sini sudah sampai di Cemoro Kandang. Kita mengenai titik. Oke teman-teman, setelah perjalanan santai dari Klaten, Solo, dan sampai di kawasan Tawangmangu, Cemoro Kandang ini teman-teman. Ini tepat pagi-pagi
jam 5 kurang dikit teman-teman. Dinginnya itu jangan dingin banget ini teman-teman. Jadi tadi ceritanya itu perjalanan kita ngeres terus, akhirnya kita istirahat di warung persimpangan jalur lama dan jalur baru teman-teman. Nah ini kita sampai di Cemoro Kandang aja. Baik teman-teman, cukup sekian perjumpaan virtual kali ini di episode Kumis Rimba jalan-jalan di Tawangmangu. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian tetap sehat selalu dan lancar rezeki. Terima kasih.